Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan ya tentang ekskavator PC200 strip 7 ini. Kendalanya itu adalah banyak sekali history error ya yang ada di monitor panel. Nanti kita akan cek di monitor panel. Historinya itu banyak sekali, ada beberapa ya. Nanti kita akan coba cek juga. Tentunya nanti akan saya beritahukan ya bahwa yang error ini adalah bagian mana yang harus kita cek itu ya teman-teman ya. Tentunya nanti kita akan melakukan penghapusan kode error itu sendiri ya, agar kita bisa memastikan bahwa error yang masih aktif saat ini itu adalah error yang mana gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama kita harus cek dulu errornya ada berapa semuanya, dan juga nanti kita akan melakukan penghapusan kode error itu sendiri ya teman-teman, agar kita untuk menangani trouble-nya agak lebih mudah ya teman-teman. Ayo kita langsung ke monitor panelnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk melakukan pengecekan di monitor panel tentunya kita harus on kan dulu kunci kontak ya teman-teman. Ini on kontak dulu. Setelah on kontak, kita lanjut di tombol buzzer ini teman-teman. Ini tombol buzzer ini kita tekan dan tahan seperti ini, kemudian disusul dengan gambar kura-kura ini ya teman-teman ya, untuk masuk main menu. Nah ini di nomor 1 ya teman-teman ya. Ini karena kurang jelas saja monitornya, memang seperti ini ya, LCD nya kurang bagus teman-teman. Ini udah masuk di nomor 01 ya teman-teman ya. Kemudian kita oke di ini, di tombol hitam ini. Ini udah muncul di angka 306. Oke, ini masih ada lambang E teman-teman, masih ada lambang E. Kemudian ini ada keterangan 7HM. Artinya keterangan 7HM ini errornya ini sudah berjalan 7HM. Oke, ini kemudian ini ada keterangan E, berarti kondisinya ini masih posisi aktif, artinya masih saat ini kondisinya masih error ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas ini adalah error untuk apa saja ya teman-teman ya, karena ini kita cek dulu teman-teman ada berapa errornya ya teman-teman ya. Ini 112 masih ada error saat ini, sama 7HM juga. Terus kita lanjut di ini adalah 104 ya teman-teman ya. 104 ini di angka 7HM, errornya sudah hilang, berarti ini sudah tidak error untuk aktifnya ini teman-teman. Ini artinya sudah tidak aktif lagi errornya. Nanti kita akan hapus juga ya teman-teman ya, agar kita tahu pasti yang error yang masih aktif itu adalah ada berapa gitu teman-teman. Ini di 213. Oke ya, 213 ya teman-teman ya, kelihatannya. Ini sama di error selama 7HM, ada tulisan HM 7 ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ini di 233 ya, 233 kelihatannya, pokoknya 233 nih teman-teman ya, sama di angka 7HM, berarti sudah 7HM sebelumnya. Ini 108 sama, ini 7HM juga. Ini 316 ya, 316 ini sama 7HM.
nanti kita akan hapus juga. Ini di 223 di 6 HM, berarti sudah berjalan 6 HM ya sebelumnya. Ini sudah tidak ada errornya sih, berarti ini sudah aman. Ini kita tinggal menghapusnya saja nanti ya teman-teman. Ini di 308 di angka 6 HM yang lalu. Ini di 232 ini di angka 5 HM, berarti 5 HM yang lalu ya. Terus habis kan? Habis teman-teman, habis ya. Oke teman-teman, saya jelaskan dulu ya. Ini di angka 232 5 HM yang lalu. Ini kode errornya sudah tidak ada ya, artinya ini sudah tidak lagi error lagi. Ini adalah historinya ya teman-teman ya. Nanti kita akan hapus. Tentunya ini adalah kode error itu di angka 232 itu adalah kabel short solenoid PC ya teman-teman ya, ataupun kabelnya itu konslet, ada yang konslet ya teman-teman ya. Jadi itu di kabel ini ada yang short ya ataupun konslet di solenoid PC nanti akan saya tunjukkan. Oke, terus kemudian kita pindah lagi di angka 308. Itu kodenya ya, itu adalah pelampung tangki solar ya, tidak normal atau apa. Ini kan indikatornya si tangki solar ya. Ini tidak ada nih teman-teman, tidak ada yang seperti ini temperaturnya air coolant. Ini adalah BBM nya, ini tidak ada BBM nya ini ya teman-teman ya. Berarti itu adalah pelampung jalur pelampung solarnya teman-teman ya, itu tidak normal ataupun terputus juga bisa ya teman-teman ya. Jadi ini tidak muncul, ini lebih ke pelampung solarnya rusak ya teman-teman ya. Ini di angka kode 308. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah 223 ya teman-teman ya. 223 itu adalah kode errornya solenoid LS-EPC ya, yang mengartikan tidak terhubung atau istilahnya kabelnya terputus gitu ya teman-teman, ataupun soketnya terlepas ataupun kabel putus. Ini ya teman-teman ya, ini adalah untuk solenoid LS EPC tidak terhubung. Oke, di 223. Kita lanjut. Ini di angka 316 ya. 316 ini adalah setelan tuas gas terlalu jauh ya, ataupun istilahnya terlalu nunduk si motor gasnya. Nanti saya akan gambarkan lah teman-teman ya. Setelah ini kita ulas semuanya, nanti saya akan gambarkan. Oke, ini adalah kode error 316. Itu adalah setelan tuas gas terlalu jauh. Oke, ini terkadang gasnya tidak bisa mati ya teman-teman ya, karena terlalu jauh. Jadi gimana mau matikannya, waktu dia off kontak itu kan dia harus kembali lagi ya, si tuas gasnya ataupun guvernurnya itu mendorong ke arah ke VIV nya itu ya teman-teman ya.
Oke, kita lanjut. Ini di angka 108 ya. Oke, 108 itu adalah mesinnya panas ya, ataupun lebih ke sistem pendingin bermasalah untuk air kolannya ya teman-teman ya. Ini juga ada sensornya, nanti saya akan informasikan ke teman-teman ya. Setelah mengulas ini selesai, nanti saya akan gambarkan ke teman-teman ya untuk terkait tuasnya ataupun sistem pendingin bermasalah untuk sensornya juga teman-teman ya. Yuk kita lanjut di angka 233 ya. 233 ini tidak terlalu jelas sih. 233 itu adalah solenoid PC EPC tidak terhubung ataupun soketnya terlepas ya, ataupun bisa juga kabelnya putus. Oke, ini adalah untuk kode error untuk 233 itu adalah solenoid PC EPC tidak terhubung ataupun putus kabelnya ya teman-teman. Terus lanjut di angka 213 itu solenoid brake tidak terhubung ataupun kabelnya terputus ya teman-teman ya, sama seperti PC tadi ya teman-teman ya. Ini yang di angka di 213. Kita lanjut di 104 ya. 104 itu lebih ke saringan udara kotor ya ataupun sumbat. Itu ada juga sensornya, nanti saya akan gambarkan juga ya ke teman-teman ya. Terus kita lanjut di 112 itu kabel wipernya itu adalah konslet ataupun short ya teman-teman ya. Kabel wiper yang bawah, kabel wiper yang bawah ini adalah 112. Ini masih aktif nih teman-teman nih. Ini karena ada muncul errornya ini ya, kode errornya itu. Terus lanjut di angka 306. Oke teman-teman ya, 306 dia errornya masih aktif. Itu untuk 306 itu adalah potensiometer pada gas tidak normal, ataupun bisa juga terjadi di soket petensionya juga ya. Itu kan ada kabel ya untuk soketan itu, dia biasanya kendor ataupun tidak kencang ya. Nanti saya akan gambarkan lah teman-teman. Oke ya, ini udah selesai teman-teman, ini udah habis. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Baru kita lanjut ke bagian ini. Kita lanjut penghapusan ya teman-teman ya, untuk menghapus kode errornya ini. Jadi untuk mengurangi histori kerusakan yang ada di sini, jadi nanti kita akan bisa fokus di area yang aktif errornya ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut. Cara penghapusannya itu adalah posisi seperti ini, itu adalah tekan buzzer stop. Nih, tekan buzzer stop seperti ini, kita tekan dan tahan, kemudian kita off kan kontak ya teman-teman ya. Ini mohon maaf saya pakai jempol kaki ya, karena harus kita bagi dulu, masih tangan sama HP juga harus kita bagi ya teman-teman. Mohon maaf sekali nih. Ini kita akan pencet seperti ini. Nah ini, terus kita off kan kontak ya teman-teman ya. Pada saat main menunya yang seperti ini tadi ya, nah yang seperti ini, masih keadaan main menu yang kode error itu tadi, kita off kan kontak dulu seperti ini. Oke, off kontak. Ini udah mati. Terus kemudian kita on kan kembali ya teman-teman ya.
kita on kan kembali. Si buzzer stopnya ini masih posisi kita tekan terus ya teman-teman ya, jangan dilepas. Selama kita seperti ini jangan dilepas. Kita on kan kontak seperti ini, sementara buzzer stop masih di tekan, kira-kira ada 5 detik kita lepas. Oke, kita lepas 5 detik, sudah lepas. Kemudian kita cek kembali ya teman-teman ya. Kita cek kembali di monitor panelnya ini ya teman-teman ya. Tentunya sama juga seperti tadi, kita akan pencet buzzer stop seperti ini, tekan dan tahan. Oke, kemudian kita masuk menu yang seperti tadi. Oke, ini adalah di nomor 1 ya teman-teman ya. Oke, nomor 1 ya teman-teman, nggak terlalu jelas ya. Nah ini nomor 1, kemudian kita enter. Nah ini udah masih aktif ya, di error 306. Ini HM nya 0 teman-teman, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Tadinya 7 ya, 7 HM ya, artinya errornya selama 7 HM sampai sekarang ini udah 0 nih, nggak terlalu kelihatan ya. Aduh, sayang sekali teman-teman, ini udah 0 nih. Terus kemudian E nya masih ada, ini E masih ada, itu artinya masih kondisi aktif ya. Ini ya teman-teman ya, ini 0 ya, nih sayang sekali nggak jelas nih teman-teman. Pokoknya ini 0. Kemudian kita juga cek ya, cek yang lainnya. Tentunya kita tekan buzzer stop juga ya untuk memindahkan ya teman-teman ya. Oh, tidak ada 2. Oh, 2 aja teman-teman. Ini ternyata ada 2 ya. Ini di 112 posisi 0 juga, 0 HM juga, ini 0 HM juga karena baru saja kita hapus ya teman-teman. Ini masih berarti masih aktif errornya. Nah, ada 2 aja teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk melakukan penghapusan kode error pada monitor panel PC200-7. Oke ya, jadi yang masih aktif itu adalah di angka 306 itu adalah untuk potentiometer, dan juga 112 itu adalah untuk wiper ya. Untuk wiper kita lupakan saja, ini potensio ini penting juga ya. Jadi untuk langkah perbaikan itu adalah potensio ini adalah yang seperti ini teman-teman ya. Ini nih, yang ini adalah menurut saya ini adalah potentiometer ya, untuk pengegasnya teman-teman ya. Jadi di sini itu di bawah ini ya, kita off kan dulu teman-teman. Off kan aja nggak apa-apa, ini udah kita reset tadi ya. Terus yang teman-teman cek itu adalah di area sini. Ini adalah soket-soketan juga ya. Ini ada ganjal-ganjal juga ya di kabelnya, kabel ini teman-teman. Yang ini kan ada soket itu ya, bisa cek di area situ, ataupun pokoknya terkait potensio ini teman-teman cek juga. Itu adalah kodenya itu di 306 ya. Terus lanjut. Oke, ini di kode 112 ya. Ini adalah untuk tuasnya si wiper ya teman-teman ya. Jadi ini ada kabelnya juga ya, arah ke bawah. Jadi itu yang perlu dicek. Jadi kalau teman-teman ingin mengeceknya ini berarti harus diurut juga teman-teman, kabelnya si ini arah ke bawah ya teman-teman ya. Yuk lanjut ke saringan udara ya teman-teman. Untuk sensor saringan udara itu adalah yang ini ya teman-teman ya, yang ini kabelnya udah dilepas-lepas aja teman-teman ya, karena apa namanya, udah banyak trouble-nya. Jadi ini si sensornya ini dia sudah bermasalah ya. Jadi walaupun terhubung dia akan mengindikasikan bahwa
saringan udaranya itu adalah mampet gitu ya teman-teman. Ada di sini. Ini adalah di kode error di 104 ya, 104 ya teman-teman. Terus lanjut. Oke, terus lanjut ke kode error yang berapa tadi ya, 213. Itu adalah untuk solenoid breaknya ya teman-teman ya. Solenoid break itu adalah di nomor 2 dari sini ya. Ini untuk two stack main relay, yang ini solenoid breaknya teman-teman. Jadi susunan ini dihitung dari sana ya, akumulator sana ya. 1 2 3 ini ada 6, jadi di angka nomor 5 teman-teman. Jadi susunan ini adalah dari nomor 1 sana, dari akumulator itu adalah kan solenoid, lever lock ya. Terus kemudian ada travel junction. Kemudian nomor 3 itu ada merger divider valve. Kemudian nomor berapa ini, nomor 4 ini adalah travel speed. Terus nomor 5 ini adalah apa tadi, solenoid breaknya motor swing, kemudian two stack main relay. Oke, jadi nomor 2 ini teman-teman, ini yang bermasalah kabelnya. Kemarin sempat perbaikan ya, jadi ini udah beres. Oke teman-teman, di solenoid break ini adalah kode errornya itu di 213 ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut di kode error di 233. Itu adalah solenoid PCE ya teman-teman. Yang ini di bagian ini ya teman-teman ya, solenoid PCE. Terus yang di depan sana itu adalah solenoid LS. Oke, jadi yang error itu adalah yang kemarin, yang ini solenoid PCE itu adalah nih, kabelnya seperti ini. Kemarin perbaikan ya teman-teman. Oke, ini adalah di kode 233 ya, untuk PCE kabelnya tidak terhubung ataupun soketnya tercabut ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Terus ini adalah di area kode di area kode 108 ya teman-teman. Ini adalah untuk sensornya untuk mendeteksi air coolant ataupun air radiator ya, antara panas dan dingin di sini. Oke, ketika sensor ini bermasalah, tentunya untuk menginformasikan ke controller juga tidak akurat ya teman-teman ya. Oke, walaupun pada intinya wiringnya ataupun kabelnya ini tidak putus, ketika sensornya ini bermasalah, tentunya tidak memberikan informasi yang akurat ke controller bahwa air pendingin, air coolant ini betul-betul dingin ataupun panas. Oke, jadi perlu dicek di area sini ataupun ganti sensor air coolantnya ini teman-teman. Ini di angka 108 ya untuk kode errornya si sensornya ini teman-teman, air coolant. Terus kemudian untuk kode errornya ini tuasnya ini ya, tuasnya gubernurnya ini ataupun tuasnya motor gas itu adalah di angka 316 ya, yang kita cek tadi di monitor panel. Di angka 316 itu adalah setelan tuas gas itu terlalu jauh. Oke, jadi maksudnya terlalu jauh itu si gubernurnya itu dia tuasnya ini teman-teman ya, tuasnya ini
terlalu jauh setelannya, jadi harus dipendekkan. Ini kan ada drat-drat juga ya, di sebelah sini juga ada drat nih teman-teman. Ini dikasih ikat-ikat juga nih, ini kan drat. Ini bisa dimasukkan ke dalam sini teman-teman, di setel. Dan juga yang di sebelah sini juga bisa atur-atur ya teman-teman ya. Tuh ada juga di sebelah sana juga ada itu. Ini ada kabelnya juga, ada dratnya juga yang masih tersisa yang di sini. Ini bisa masuk ke dalam sana juga. Jadi artinya tuas ini kepanjangan lah, pokoknya pada intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini di angka kode errornya itu adalah di angka 316 ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian pompa lagi. Ini terkait dengan error di kode error di 223 ya. Ini lebih ke solenoid LS EPC valve ya, tidak terhubung ini teman-teman. Yang ini yang LS nya teman-teman ya. Ini kan ada kabel, jadi bisa juga di bagian sini yang putus ataupun di soketnya yang putus ya, yang area bawah ini teman-teman. Nah ini ada soketan. Oke ya, jadi ketika ini tidak connect ya, tidak connect ke solenoid ini, nanti akan mengeluarkan kode 223 ya. Itu lebih ke solenoid LS EPC tidak terhubung ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kemudian di pelampung tangki solarnya teman-teman ya, yang bermasalah itu mengeluarkan kode error di angka 308 ya. Itu lebih ke pelampung tangki solar tidak normal ataupun tangki solarnya pelampung solarnya itu bermasalah ataupun rusak ya, lebih tepatnya ya teman-teman ya. Ada di dalam sana ya teman-teman, ada di dalam sini, pokoknya ada di dalam lah teman-teman ya, pokoknya paham aja lah kalau di dalam. Oke lanjut. Oke, kita lanjut ke pompa lagi ya teman-teman ya. Ini terkait solenoid PCE-PC nya itu adalah kabelnya short ya, ataupun apa namanya ini, konslet ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya. Nah ini kabelnya kan terkupas seperti itu ya, jadi belum dibungkus ya, jadi bisa konslet juga. Jadi yang dimaksudkan kode errornya si solenoid PCE-PC apa namanya ini di angka kode 232 ya teman-teman. Kabelnya short ataupun kabelnya konslet ya, konsleting. Oke, ini adalah untuk di solenoid PCE-PC nya teman-teman. Oke ya teman-teman, segitu saja ya untuk penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, teman-teman yang membutuhkan juga. Dan juga saya membagikan kode-kode error seperti itu agar menambah wawasan kita juga ya teman-teman ya. Ya artinya saling berbagi ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, mungkin udah cukup pembahasan terkait kode error dan juga cara menghapus kode errornya seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga keselamatan, kesehatan, tetap semangat. Salam alat berat. Mancing. Anggota meloding guys.